Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Devika Apriliani. Kali ini saya akan membagikan cara penggunaan aplikasi Canva untuk media pembelajaran, terutama untuk teman-teman yang menggunakannya untuk mengajar atau untuk editing bagi mahasiswa atau para siswa. Nah, buat teman-teman, untuk sekedar info aja, kalau aplikasi Canva ini ada aplikasi mobile-nya, ada juga aplikasi websitenya. Untuk aplikasi Canva ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kali ini saya akan membagikan cara dan tips-tips menggunakan Canva untuk yang gratis tapi via website ya. Aplikasi Canva sendiri ini merupakan platform desain grafis untuk mengedit dokumen-dokumen atau membuat dokumen atau membuat iklan, poster berbasis grafis. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak bisa menggunakan Adobe Photoshop atau misalkan Adobe AI, bisa banget digunakan aplikasi Canva ini, karena aplikasi Canva ini tersedia berbagai template yang memudahkan kita untuk secara cepat belajar untuk desain-desain. Jadi nggak perlu pusing lagi untuk yang misalkan malam ini mau membuat dadakan nih, misalkan presentasi, tapi ternyata pagi-paginya udah harus presentasi gitu. Jadi bisa banget tinggal masuk ganti-ganti teks atau masukin beberapa nih. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu menerangkan penggunaan Canva via website ya, karena via website ini lebih enak untuk tampilannya dan untuk teman-teman lebih mudah dipelajarinya karena terjadi pembaruan di aplikasi Canva-nya sendiri. Nah, ini saya akan buka untuk aplikasi Canva-nya di handphone untuk sekedar reviewnya aja ya teman-teman. Ini ada kiriman Instagram, ada cerita Instagram, ada logo, ada media sosial animasi, ada story, situs web, kartu nama bisnis, kolase foto, daftar riwayat hidup, kartu nama, poster, dan presentasi, sertifikat, serta wallpaper telepon. Teman-teman, ini kita akan bantu review ya untuk aplikasi Canva-nya via mobile. Di sini ada lanjutkan dengan Facebook, lanjutkan dengan Google, dan lanjutkan dengan email. Jadi teman-teman harus memang sign up atau daftar dulu di website, nanti baru bisa login di Canva mobilenya. Tapi bisa juga memang login di Canva mobilenya, nanti ada alihkan untuk membuat akun baru gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman daftar via website, bisa langsung terhubung ke Canva-nya dengan akun yang sama atau email yang sama. Jadi nanti desain yang memang ada di website ada juga nanti muncul di Canva. Itu ya kelebihan dari si Canva ini, memang secara misalkan masih terus terhubung online, teman-teman masih bisa untuk melihat desain-desain yang sudah ditampilkan seperti itu. Ini saya akan coba masuk untuk akunnya, saya pilih oke. Jadi teman-teman lebih dimudahkan juga ya, jadi nggak perlu makan memori besar kalau misalkan ini. Nah, ini untuk tampilannya awal-awal dari si Canva mobile ini memang agak-agak ada tampilan baru ya. Kalau saya sendiri sih memang lebih nyaman itu di websitenya untuk yang terbaru. Nah, sini kita bisa lihat ada banyak banget template-template yang memang cukup cukup bagus lah ya untuk ukuran gratis. Jadi teman-teman bisa pakai, tuh lihat ada status WhatsApp. Nah, ini ada presentasi, nanti kita pakai presentasi itu gitu. Ada kiriman Instagram, video, kolase foto gitu. Bagus-bagus banget ya teman-teman. Bisa digunain buat teman-teman yang mungkin juga mau belajar desain gitu. Tuh lihat ada latar belakang virtual Zoom. Jadi sekarang kan sudah pakai Zoom juga bisa banget. Nah, ini juga ada poster sekolah, selebaran, brosur. Bisa juga digunakan untuk bisnis gitu. Pinter-pinter kita aja nanti. Nah, ini nanti kita akan pakai untuk presentasi ini. Nanti bisa dipilih beberapa template-nya. Misalkan nih kita mau pakai template salah satu dari sini, itu nanti bisa langsung terhubung ke akun Canva kita jika kita nanti login di website Canva-nya dengan akun yang sama gitu. Ini template-nya bagus-bagus banget loh teman-teman, bisa dilihat ya. Oke, kita mau coba pakai yang mana ya?
karena kita biologi, kita coba pakai ini nih, kita pakai science class. Kalau teman-teman memang masih belum terlalu lancar untuk bahasa Inggrisnya atau bingung untuk bahasa desain, untuk kayak menu-menunya, toolsnya gitu, memang disarankan kalau untuk pakai Canva ini pakai wifi, tapi pakai paket data di handphone juga nggak masalah sih. Oke, di sini misalkan kita mau ganti untuk pelajaran IPA-nya. Nah, teman-teman, ini untuk teksnya juga bisa diganti ya. Tuh lihat, ada sunting teksnya, hapus, duplikat, ada fontnya juga, kemudian warnanya, kemudian efeknya juga. Jadi bisa dikreasiin sesuai dengan teman-teman mau. Nah, kayak ini nih, ini ada animasinya, ini bisa diganti juga warnanya, kemudian diduplikat atau misalkan di crop atau dikreasiin sesuai dengan yang teman-teman nyaman aja gitu. Nah, ini untuk halaman kedua ada yang polos atau bisa ditambahin lagi juga sama template yang lain. Jadi nggak terpaku sama satu template aja. Jadi bisa dikreasiin sesuai dengan yang teman-teman nyamanin aja gitu. Misalkan ganti warnanya atau misalkan mau buat desain atau animasi sendiri di halaman ini, itu bisa banget. Oke teman-teman, langsung aja nih kita buka PC, laptop atau notebooknya. Nanti kita langsung review untuk aplikasi canva.com di websitenya. Nah, ini harus terhubung ke internet ya, karena memang kan ini online. Langsung aja ini kita buka google.com, kemudian langsung di search canva.com. Nah ya, untuk tampilan websitenya seperti ini, bisa dilihat teman-teman lebih nyaman dan lebih eye-catching. Nah, di sini ada menu masuk dan daftar. Untuk teman-teman yang belum punya akun, bisa langsung aja klik daftar. Di sini ada daftar dengan Google, kemudian daftar dengan Facebook, dan daftar dengan email jika teman-teman emailnya itu misalkan menggunakan di luar Google. Nah, untuk saya pribadi, langsung aja saya mau klik login yang akunnya sudah terhubung ke Canva mobile yang tadi gitu. Ini teman-teman bisa langsung masuk dengan Facebook atau masuk dengan Apple atau masuk dengan Google-nya. Untuk aplikasi Canva sendiri tadi yang seperti yang saya jelaskan, memang dia lebih bagus itu menggunakan WiFi karena cakupannya lebih, karena kan dia desain ya, jadi dia lebih banyak animasi, gambar dan foto, video gitu-gitu, jadi memang lebih memakan banyak kuota gitu. Nah, ini langsung aja kalau pribadi saya langsung masuk ke akun Google saya yang sudah terhubung dengan akun yang ada di aplikasi mobile Canva tadi gitu. Jadi teman-teman nanti habis daftar bisa langsung isi kata sandi dan lain-lain. Jadi gunanya kata sandi ini adalah jika teman-teman menggunakan Canva yang berbayar, itu terjaga untuk pembayarannya, keamanannya dan lain-lain gitu. Oke, ini kita sudah login. Mari kita lihat. Nah, lihat untuk tampilannya lebih bagus ya, lebih eye-catching. Di sini ada direkomendasikan untuk berandanya ya. Nih, ada direkomendasikan. Nah, direkomendasikan ini adalah beberapa rekomendasi dari si Canva sendiri untuk template atau misalkan apa-apa yang sering dicari para pengguna Canva untuk mendesain gitu. Nih, template-templatenya juga banyak ya. Itu lihat, kita lihat ada kiriman Instagram buat teman-teman yang suka upload di Instagram atau bikin quotes gitu. Nah, terus di sini ada semua desain Anda. Nih, semua desain Anda ini adalah semua desain-desain yang pernah teman-teman buat gitu. Jadi misalkan teman-teman tadi nih, kita kan pakai yang pelajaran IPA ini, itu di mobilenya langsung terhubung karena memang di satu akun gitu. Selama terhubung dengan internet satu akun, dia akan langsung ini itu kelebihan dari si Canva sendiri. Nah, untuk dibagikan dengan Anda, ini adalah fitur pro dari si Canva-nya. Jadi dia memang kalau misalkan teman-teman itu punya satu tim desain 5 orang, nah itu bisa langsung dimasukkan ke sini. Jadi teman-teman nggak perlu share file atau apa-apa. Jadi bisa langsung diklik linknya atau masuk ke dalam akun Google-nya, nanti langsung bisa kehubung atau ngedit di satu tempat kayak gini gitu. Jadi nggak perlu di share, di download file, share lagi, revisi dan segala macam, bisa langsung direvisi sama satu tim gitu. Nah, di
sini ada semua folder Anda, ini tempatnya teman-teman buat ngupload. Jadi misalkan ada foto atau video atau animasi yang memang nggak sesuai atau tidak tersedia sama Canva, bisa teman-teman upload di sini. Nah, untuk ini ada template-nya, ada media sosial, itu ada cerita Instagram, itu ada firman Facebook buat teman-teman yang update. Nah, ini untuk pribadi buat teman-teman yang pengen nyetak undangan, kartu nama, brosur, kartu pos, ini untuk belajar bisa banget. Nah, itu untuk bisnis. Nah, ini ada presentasi nanti kita pakai, ada situs web, logo, dan kartu nama. Nah, untuk pemasaran di sini ada poster, ada selebaran, ada infografis. Jadi teman-teman bisa banget pakai. Untuk pendidikan di sini ada rencana penulisan pembelajaran, kemudian ada lembaran kerja, kemudian sertifikat. Bagus banget ya aplikasi Canva ya, benar-benar. Nah, kemudian yang sedang tren ini ada latar belakang virtual Zoom ya, karena kan kita sekarang pakai virtual Zoom. Kemudian ada peta konsep dan ada peta pikiran. Nah, untuk ini kita langsung aja langsung aja kita langsung action ya, take action buat kita coba gimana sih bagusnya. Langsung aja kita klik buat desain atau create design. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk polos karena memang tadi kita nggak klik salah satu dari si template tersebut. Misalkan teman-teman tadi lihat di beranda itu ngelihat ada desain yang cocok, bisa langsung diklik, nanti desainnya langsung nempel di si kanvasnya ini gitu. Nah, ini karena kita belum ada, kita bisa langsung lihat. Nah, ini ada tampilan template yang memang bisa dipakai sama teman-teman gitu. Lihat tuh, banyak banget template-templatenya, lucu-lucu dan bagus-bagus, bisa teman-teman pakai. Nah, ini misalkan kita mau pakai yang ini nih, science lesson. Oke, tuh lihat. Nah, ini template-nya berbeda dengan yang tadi mobile karena dia banyak variannya. Nah, kalau di mobile tadi dia hanya di halaman depan, kalau ini dia tersedia sampai halaman-halaman selanjutnya. Di sini ada klik terapkan semua halaman atau satu halaman saja. Bisa diklik untuk satu halamannya. Nah, di sini bisa kita ganti tulisannya warna seperti yang tadi saya jelaskan di mobilenya. Oke, misalkan di sini kita mau ganti tulisannya teman-teman ya untuk mata pelajarannya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk menu unggahan ini ada gambar, video, dan audio buat teman-teman yang memang tidak tersedia di Canva untuk gambarnya, videonya, atau audionya. Karena kan memang kalau misalkan si Canva ini nggak semuanya ada atau yang ada yang berbayar, jadi teman-teman bisa pakai gambar atau audio atau video sendiri. Kemudian untuk foto, ini foto-foto yang tersedia dari Canva sendiri. Untuk kualitasnya memang sudah high quality, jadi bagus. Cuma memang ada beberapa foto juga yang kembali lagi tadi merupakan berbayar. Kemudian untuk elemen, ini ada bentuk, bingkai, garis, gradien. Jadi ini animasi-animasi yang bisa dipakai untuk teman-teman kreasiin di kanvasnya nanti gitu. Misalkan nih kita mau cari macan, gambar macan. Nah, di sini untuk animasi macannya tuh lihat ya teman-teman, lucu-lucu, bagus-bagus. Nah, ini ada yang gratis, ada yang pro. Nah, ini untuk icon tanda raja ini, ada tanda mahkota ini, maksudnya itu adalah yang pro. Jadi teman-teman kalaupun dipaksa pakai, nanti nggak akan bisa diunduh sama teman-teman kecuali teman-teman sudah melakukan pembayaran gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang niat atau misalkan senang sama desain-desain kayak gini, bisa banget untuk langganan. Nah, untuk teksnya ini sebenarnya sama sih, untuk teksnya juga sama animasi, elemen atau video itu seperti teman-teman menggunakan PowerPoint text gitu. Nah, untuk teksnya ini juga size-nya, kemudian fontnya itu juga banyak banget, bisa dikreasiin sesuai dengan yang teman-teman mau pakai. Nah, ini untuk tulisannya, size-nya, dan ini juga bisa diganti-ganti warna tulisannya gitu. Itu banyak banget kan. Nah, untuk audio ini audio yang disediakan dari si Canva-nya sendiri. Misalkan teman-teman mau buat video, karena nanti ada diunduhnya itu menggunakan video, bisa untuk ada suaranya. Nah, ini untuk video-video yang disediakan juga dari si Canva-nya gitu. Nah, kita lanjut ya teman-teman, kita mau coba untuk trial. Nah, di sini kita mau ganti misalkan
struktur hewan, materi struktur hewan, struktur hewan. Oke. Nah, ini bisa langsung teman-teman rapihin sesuai dengan kreasi teman-teman. Pokoknya gampang banget diaplikasiinnya, tapi disarankan untuk pakai mouse ya, karena memang kalau mousepad bawaan dari si laptop ini kan memang agak rese ya. Nah, di sini bisa kita tulis nama si pembuat atau nama kita sendiri sebagai pengajar atau yang mempresentasikan gitu. Nah, untuk gambar si animasi ini juga, ini sebenarnya dari si template-nya ini itu gambar buatan, jadi bisa teman-teman juga misalkan mau kreasiin imajinasinya bagus. Kalau saya pribadi sih memang agak belum bisa terlalu terrealisasikan ya, tapi semenjak saya pakai Canva ini sih memang lebih bagus. Nah, misalkan nih untuk halaman kedua mau kita tambahin template yang ini, bisa banget buat teman-teman, atau misalkan teman-teman mau pakai template yang lain bisa, jadi nggak harus pakai ini. Nah, ini bisa diterapkan semua halaman atau beberapa halaman. Nah, misalkan kita lanjut aja langsung mau ganti tentang materi tadi kan kita tentang struktur hewan, berarti kita coba lihat apa itu mamalia atau mamalia apa ya gitu. Bisa tergantung kreasi teman-teman aja gitu kan. Atau misalkan di sini kita babnya mamalia, kemudian kita pertanyaannya apa sih mamalia itu gitu. Nah, misalkan nih halaman ketiga kita mau ganti template, bisa banget teman-teman. Nah, kita tinggal klik template lagi, kita scroll, terus kita cari misalkan saya mau pakai yang ini. Nah, lihat nih, ini kan hewan nih banyak nih, udah ada animasinya. Nah, tinggal teman-teman ganti atau bikin ulang atau diganti sesuai dengan yang teman-teman pengen aja pokoknya. Misalkan yang ini nih saya mau pakai. Nah, ini udah ada gambar. Nah, untuk lihat nih, untuk gambar si anjingnya ini tertulis ada gambar Canva. Nah, Canva ini adalah gambar pro, jadi teman-teman nggak bisa pakai kalau misalkan teman-teman pakai aplikasi yang gratis gitu. Jadi ini harus misalkan teman-teman mau pro, ini bisa digunain gitu. Nah, ini teman-teman bisa langsung diunduh untuk videonya, untuk presentasinya. Nah, lihat nih, di sini ada berbagai macam format buat teman-teman simpan. Ada PNG untuk gambar kualitas tinggi, bisa satuan atau semua halaman atau JPEG. Terus ada juga PDF standar. Ini untuk dokumen, misalkan emang di sini nggak bisa berbentuk PPT ya, dia langsung berbentuk PDF. Nah, ini untuk cetak PDF teman-teman, misalkan teman-teman itu mau cetak brosur, misalkan habis edit brosur, ini bagus banget kualitasnya, nggak bohong, saya sudah menggunakannya sendiri. Untuk cetak spanduk itu kliknya untuknya cetak PDF. Nah, untuk SVG ini itu untuk kualitas yang format vektor ya, jadi teman-teman bisa edit lagi di luar dari si Canva, tapi ini untuk yang pro. Kemudian ada video MP4, ini video MP4 nya ini misalkan teman-teman itu mau dibikin sesuai dengan kreasi video itu bisa. Kemudian ada juga format GIF gitu, karena kan sebenarnya ini bisa dibikin video juga, jadi teman-teman nggak perlu capek, jadi satu tempat udah tinggal jadi mau yang mana gitu. Nah, untuk pilih halamannya bisa dilihat, pilih halaman itu mau semua halaman yang diunduh atau salah satu dari halamannya saja gitu. Nah, misalkan semua halaman nih kita mau unduh. Nah, tadi ada ya gambar premium dari si Canva-nya tuh, lihat nih gambar anjingnya ini pro, jadi kita nggak bisa pakai sebelum kita bayar dan atau kita menggunakan Canva Pro. Maka dari itu kita coba untuk ilangin ya, untuk melihat perbandingannya setelah pakai yang gambar pro dan tidak, kita langsung klik unduh. Nah, lihat nih, ini langsung seperti ini tampilannya teman-teman, jadi bisa langsung diunduh, jadi nggak perlu lagi ada gangguan untuk mengunduhnya gitu. Nah, ini langsung tersimpan. Misalkan teman-teman pakai FDM, bisa banget langsung diganti nama file sesuai dengan yang teman-teman mau, atau biasanya langsung terhubung sama file explore-nya teman-teman gitu. Nah, sekian dulu nih teman-teman dari saya, jangan lupa dikreasiin
di rumah dicoba. Kalau misalkan teman-teman mau tanya boleh banget, nanti kita belajar bareng-bareng, karena saya sendiri sudah menggunakan Canva ini kurang lebih 2 tahun terakhir ini, terutama buat ngedit-ngedit selain presentasi. Pokoknya ini recommended banget buat teman-teman pakai. Oke. Pokoknya sekian dari saya, terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.